Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu berusaha untuk merubah diri mereka. Jadi Islam ini sangat seimbang, termasuk keseimbangan dalam mengelola harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alana Allah bil islami khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibu. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma ijma'na bihi kama amanna bihi wa lam nara warzuqna hawdah wasqina min yadi syarifati syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Hadirin hadirat sedang jamaah salat maghrib di Masjid Raya yang kita cintai ini, kembali kita bertemu pada momen pengajian tafsir. Sedikit kita menunggu sambil i'tikaf pelaksanaan salat Isya. Kita isi dengan sepatah dua patah kata, seayat dua ayat, hadis dua hadis terkait satu tema yang berkaitan dengan mengelola harta. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sering sekali dalam agama kita dapati ayat atau hadis yang terkesan terkadang disuruh, terkadang dilarang dari segala aspek, bahkan terkait aspek akidah, aspek keimanan terhadap qadarullah dan qada Allah, aspek terkait dengan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabt. Allah menegur Rasulullah SAW ketika sedih paman beliau yang tidak mau masuk Islam, Abu Talib. Maka Allah menurunkan ayat menegur Rasulullah SAW. Innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidak akan bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, karena petunjuk secara hakikat itu berada di tangan Allah. Dalam ayat yang lain kebalikannya, Allah mengatakan
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa agama kita agama yang seimbang. Tidak terlalu kita berkeyakinan petunjuk itu datang dari usaha kita. Juga kita tidak terlalu berkeyakinan atau berlebihan dalam melepaskan segala urusan itu kepada Allah tanpa ada unsur ikhtiar yang perlu kita lakukan. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu berusaha untuk merubah diri mereka. Jadi Islam ini sangat seimbang, termasuk keseimbangan dalam mengelola harta. Dalam surat yang selalu dibaca oleh kebanyakan imam pada saat pelaksanaan salat tarawih, yaitu Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur, kalian dilalaikan dengan berlomba-lomba dalam mengumpulkan duit, dalam mengumpulkan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke kubur, sampai kalian mati, sampai kalian meninggal dunia. Kalla sawfa ta'lamun, sungguh satu ketika nanti kalian ketika sudah meninggal dunia, pasti kalian mengetahui, pasti kalian akan menyimpan penyesalan yang luar biasa. Dan Allah akidkan sekali lagi, tsumma kalla sawfa ta'lamun, sungguh kalian akan mengetahui, sungguh kalian akan menyesali. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kalian benar-benar mengetahui secara yakin, latarawunnal jahim, akibat dari kita diperbudak oleh harta, berlomba-lomba terlalu berlebihan dalam mengumpul harta, dalam mengoleksi harta. Latarawunnal jahim, kalian akan melihat api neraka. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kalian sungguh akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Dalam ayat yang lain, masih surat yang berdekatan dengan surat tadi, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu orang yang suka berbicara terhadap orang lain, baik secara terang-terangan ataupun secara bisik-bisikan. Siapa orang itu? Nah, di antara orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang gemar mengumpul harta dan menghitung-hitung harta. Dari kedua surat tadi terkesan kepada kita bahwa harta itu tidak baik. Terkesan kepada kita berarti kita mengumpulkan harta, berlomba-lomba mengoleksi harta, terlalu fokus mengumpulkan harta, ternyata tidak baik. Seperti tadi, innaka la tahdi man ahbabt. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan wa innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang yang engkau cintai. Dalam ayat lain Allah mengatakan kebalikannya, sungguh engkau orang yang sangat bisa memberi petunjuk. Maka terkait dengan harta juga seperti itu. Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, hendaklah engkau mencari melalui apa yang telah Allah berikan kepadamu
melalui harta yang telah Allah titipkan kepadamu, daral akhirah, akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga engkau lupa terhadap duniamu. Nah, di sini sudah mulai kita pahami, ternyata tidak seperti yang kita pahami pada surat At-Takatsur tadi. Juga wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ada juga ayat yang memberikan keseimbangan bahwa wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau sampai gara-gara terlalu tenggelam dalam beribadah, terlalu tenggelam dalam mencari pahala akhirat, sehingga kita lupa terhadap perkara-perkara, kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin mata Allah, Rasulullah pernah berdoa terkait sedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang memberi sedekah. Dari mana seseorang memberi sedekah kalau dia tidak punya uang? Berarti di situ ada pesan yang tersirat. Kita dianjurkan mencari uang. Dengan kita punya uang, kita bisa menabung untuk sedekah di akhirat kita nanti. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Allah, berikan orang yang tidak mau. Nah, ini menunjukkan keseimbangan. Bagaimana harta ini ketika dimiliki oleh seorang muslim, apa yang harus dia kerjakan dengan harta yang telah Allah titipkan kepada dia? Ya Allah, berikan orang yang bersedekah, orang yang membantu orang lain, orang yang membangun masjid, orang yang mempergunakan hartanya kepada kebaikan. Berikan harta yang telah mereka keluarkan untuk perkara-perkara ini, harta yang baru, khalafa, harta yang baru, dan jadikan harta yang ditahan oleh orang yang pelit, yang tidak mau memberikan kepada kebaikan, yang tidak mau bersedekah, tidak mau menyalurkan titipan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepada dia untuk kebaikan, jadikan harta dia itu musnah. Maka dalam surat Al-Munafiqin Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah. Dari mana kita berinfak? Mimma razaqnakum, dari yang apa telah kami titipkan kepada kalian. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut, sebelum ajal kita menjemput kita. Kenapa rupanya kalau ajal kita menjemput kita? Di situ dijawab dalam surat At-Takatsur tadi. Alhaakumut takatsur, kalian terlena, terlalu berlebihan sampai kalian lupa kepada akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Di situ kita akan menyesal. Fayaqul Rabbi laula akhartani, dalam surat Al-Munafiqun, ya Allah, sekiranya engkau berikan sedikit lagi waktu. Laula akhartani ila ajalin qarib, sampai ajal yang sedikit saja tersisa. Untuk apa? Fa as-saddaqa, untuk saya infakkan harta yang selalu saya hitung-hitung, harta yang selalu saya diperalat dengan harta yang saya miliki.
fa as-saddaqa, sehingga saya kalau diberikan ajal yang sedikit ini, saya akan berusaha untuk bersedekah. Jadi yang pertama sekali diingat oleh manusia ketika dia dimasukkan ke kubur, apalagi banyak meninggalkan harta di dunia, dia akan bercita-cita, ya Allah, sekiranya sedikit saja saya diberikan kesempatan sedikit lagi, diakhirkan nyawa saya dari tubuh saya akan melakukan sesuatu perbuatan, fa as-saddaqa, saya akan bersedekah, wa akum minas salihin, saya akan berusaha menjadi hamba yang saleh. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, kalau seorang anak Adam meninggal dunia, inqata'a min 'amalihi illa thalathin, terputus dari amal yang bisa dia kerjakan kecuali 3 hal yang tidak akan terputus yang pernah dia lakukan. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ada ilmu yang pernah dia sampaikan ke orang, ada ilmu yang pernah dia ajarkan ke orang dan ilmu itu bermanfaat bagi orang itu, maka itu akan menjadi fahala jariyah yang terus mengalir. Kemudian apa lagi? Waladun salihun yad'u lah, usaha di dunia ketika dia berkeluarga, ketika dia menikah melahirkan seorang anak, dari hasil usaha pernikahannya, maka anak yang saleh ini yang akan mendoakan dia dari hasil usahanya, maka itu juga akan terus menerus diberikan pahala kepada dia melalui sang anak ini. Kemudian yang ketiga, sadaqatun jariyah, pahala dari harta, dari sedekah. Dari mana sedekah bisa memberikan pahala yang mengalir kepada si mayit itu? Kalau dia tidak bersedekah. Dan dari mana dia bisa bersedekah kalau dia tidak memiliki harta? Maka seorang sahabat Nabi SAW bernama Sa'id bin Ubadah. Siapa Sa'id bin Ubadah? Sa'id bin Ubadah adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang kaya raya. Karena kekayaan yang dia miliki, ketokohan yang dia miliki, beliau dinobat atau diangkat sebagai khalifah yang pertama sebelum diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq secara ijma' oleh para sahabat. Jadi kaum Ansar duduk di Saqifah Bani Sa'idah bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin karena Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat. Siapa yang mereka angkat? Sa'ad bin Ubadah ini. Sebelum mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah kehadiran Abu Bakar As-Siddiq, kehadiran Umar bin Khattab, baru dirembuk kembali. Setelah baru saja diangkat. Akhirnya ijma' kaum Ansar dan kaum Muhajirin untuk membatalkan pengangkatan Sa'ad bin Ubadah dan beralih kepada pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq secara ijma'. Tadi Sa'ad bin Ubadah hanya sepihak, yaitu kaum Ansar. Apa doa yang pernah didoakan yang menunjukkan bahwa keinginan kita untuk menjadi kaya raya tidak dilarang dalam agama Islam? Apa doa beliau? Ya Allah, inni as'aluka hamdan. Ya Allah, saya meminta kepadamu agar saya diberikan kemuliaan, hamdan. Wala hamdan illa bimajdin, dan saya tidak akan bisa memperoleh kemuliaan kecuali saya punya kedudukan, majdin. Kemudian beliau melanjutkan, wala majdun illa bifi'al, dan saya tidak akan memperoleh kedudukan kecuali saya harus berkarya, saya harus berbuat,
saya harus melakukan sesuatu untuk masyarakat. Ketika saya membantu si fulan, membantu pembangunan masjid, membantu pemuda-pemuda yang membutuhkan dana di desa-desa, maka dengan sendirinya mereka akan senang kepada saya. Ketika mereka senang kepada saya, ketika saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan, mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, bahkan mencalonkan diri sebagai presiden, saya akan dipilih oleh mereka. Kenapa? Karena saya sudah memberi, berkarya untuk sosial, untuk mereka. Wala majdan illa bifi'al, wala majdun illa bifi'al. Saya enggak akan bisa memperoleh kedudukan kecuali saya harus berbuat sesuatu. Makanya kalau kita pelit, enggak pernah memberi, ini jangan pernah berharap kita akan dipilih, kita akan dimuliakan. Tidak hanya kita memberi pada saat hari H pemilu atau pada pagi pencoblosan, tapi kita sudah berbuat jauh hari sebelum itu. Bahkan ketika kita memberi, kita sangat alami dengan penuh keikhlasan. Maka Sa'ad bin Ubadah melanjutkan doanya. Wala fi'al, enggak bisa saya berbuat illa bimal, kecuali dengan fulus, kecuali dengan harta. Maka tuntutan saya bisa berbuat, tuntutan kepada saya untuk bisa berbagi, tuntutan kepada saya untuk bisa memberi, tuntutan kepada saya untuk bisa hidup mulia di masyarakat, saya harus memiliki harta. Kemudian beliau melanjutkan, ya Allah, innahu la yuslih li al-qalil. Sungguh ya Allah, saya ini punya cita-cita yang kuat. Kalau saya memberi, saya ingin memberi yang banyak. Maka Sa'ad bin Ubadah ini selalu setiap hari memberikan makanan kepada Rasulullah SAW. Di awal-awal hijrah Rasulullah SAW, selalu beliau mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Tanggungan beliau, hadiah dari beliau. Maka, ya Allah, saya enggak cocok kalau engkau hanya memberiku sedikit dari harta. Berarti beliau apa? Meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya kaya raya. Kenapa? Karena saya punya cita-cita yang besar, punya cita-cita yang mulia, punya cita-cita untuk memberi. Bukan ketika beliau mengumpulkan uang untuk dikuburi, supaya nanti cucu dan anak keturunannya suatu saat akan menggali dan akan mereka dapati. Tapi beliau punya keinginan untuk berkarya, untuk memberi sebanyak-banyaknya, sehingga beliau dicintai. Jadi kegemaran untuk dicintai juga bagian dari hal-hal yang diinginkan, digemarkan oleh agama kita, agama Islam. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Ini anjuran terhadap kita berbuat baik kepada orang supaya kita dicintai. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu minna, orang yang bangkrut di antara kami, yang enggak punya lagi modal, enggak punya uang lagi. Bukan itu maksudku, kata Rasulullah SAW. Al-muflisu min ummati man ata bis salah, man ata bis zakah, man ata bis siyam wal hajj wa kull syai. Orang yang di dunia dia puasa, banyak salatnya, banyak zakatnya, banyak ibadahnya, ibadah hajinya. Setiap tahun dia umrah. Wa qad syatama hadza. Dan dia di dunia itu telah mencaci maki si fulan, telah membuli si fulan, membuat orang lain sedih. Maka di akhirat nanti amalan kebaikan yang banyak sekali dia lakukan itu akan diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakit hatikan, yang pernah dia sakiti. Diambil pahalanya. Kalau pahalanya kehabisan, maka kesalahan orang diberikan kepada dia, sehingga dia tidak punya bekal apa-apa, sehingga dimasukkan ke dalam api neraka. Hadirin mati Allah, kembali kepada pentingnya harta dan pentingnya untuk mengumpulkan harta, bahkan memperbanyak harta sebanyak-banyaknya dengan tujuan kita bisa memberi, bisa berinfak fi sabilillah. Dalam satu
ungkapan disebutkan, carilah tentang perkara dunia, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau hidup selamanya. Itu konsep mengelola harta di dalam Islam, penuh keseimbangan. Kalau kamu pada saat bekerja, pada saat berkarya, pada saat mencari duit, carilah duit itu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Tapi pada saat engkau beribadah, termasuk duit yang sudah kita punya, kita sedekahkan, itu juga bagian dari ibadah. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan esok engkau akan meninggal dunia. Sangat seimbang. Kalau kamu mencari, carilah sebanyak-banyaknya seakan-akan engkau tidak akan mati. Tapi pada saat engkau memberi, pada saat engkau beribadah, berikan sebanyak-banyaknya. Beribadahlah sebanyak-banyaknya seakan-akan engkau akan meninggal dunia esok hari. Itu konsep Islam tentang keseimbangan dalam mengelola harta. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas didatangi oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau dalam kondisi sakit. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sekarang seperti yang kau lihat dalam kondisi sakit. Tolong berikan kepada saya sebuah wasiat. Apakah boleh saya bersedekah dengan harta yang saya miliki ini semuanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Jangan. Kalau saya sedekah dengan 2/3-nya, juga jangan," kata Rasulullah. "Kalau saya bersedekah dengan setengahnya, juga jangan," kata Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW orang yang selalu menggalakkan para sahabat untuk bersedekah, mengajak para sahabat untuk sebanyak-banyaknya bersedekah, membaca ayat-ayat kepada para sahabat tentang menggemarkan para sahabat untuk bersedekah, menanamkan kegemaran di hati para sahabat untuk bersedekah. Tapi pada saat kondisi seseorang bertanya langsung, "Ya Rasulullah, ini saya punya harta, bolehkah saya sedekah setengahnya saja?" Enggak boleh, kata Rasulullah SAW. Apa alasan Rasulullah? "Innaka intadhar warathataka aghniya," kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya. Coba lihat bahasa Rasulullah, dalam kondisi kaya. Apa yang kita pahami? Bahwa kita dianjurkan untuk kaya. Kita tidak diinginkan untuk hidup miskin. "Innaka intadhar warathataka aghniya khairul laka min an tadharhum fuqara'a fayatakaffafuna an-nas." Lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Apa yang mereka lakukan ketika mereka miskin? Fayatakaffafuna an-nas. Mereka akan meminta-minta kepada orang. Ya, telepon pamannya, "Pak Cik, tolong berikan duit kepada saya." "Pak Wah, tolong berikan duit kepada saya butuh untuk kuliah." Mungkin Pak Ciknya akan mengatakan, "Bukankah ayahmu dulu orang kaya?" Dia akan menjawab, "Ayah saya kaya, tapi semua sudah disedekahkan, semua sudah diwakafkan." Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Meninggal generasimu dalam kondisi kaya lebih baik daripada meninggal dalam kondisi miskin yang berakhir dengan meminta-minta kepada orang lain. Ini konsep harta yang sangat seimbang yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, ayat terakhir atau akhir-akhir dari surat Al-Baqarah, setelah Allah menceritakan tentang pengharaman riba, kemudian Allah melanjutkan pada ayat terkait dengan hutang piutang, yang apabila seseorang berutang kepada kita,
wa in kanu dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau mereka orang yang pernah berhutang kepadamu, kepada kalian, adalah kondisi mereka dalam kondisi terjepit, nggak punya kemampuan membayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, engkau jangan terlalu mendesak mereka untuk segera membayar hutang, untuk segera melunasi hutang. Apalagi kalau kita punya duit. Untuk apa kita desak-desak orang yang miskin itu untuk segera menunaikan hutang, sedangkan kita punya duit dan kita tahu dia tidak punya kemampuan. Kemudian apa kelanjutan dari ayat itu? Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian gugurkan status hutang yang dia punya itu, kalian bersedekah, ada hutang 50 juta, ada hutang 10 juta, ini saya sedekahkan, saya ikhlaskan, nggak perlu lagi dibayar. Yang demikian itu khairul lakum, itu lebih baik jika kalian ketahui. Kapan kita akan ketahui? Dijawab oleh surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah, berinfaklah mimma razaqnakum, dari harta yang kami titipkan. Bukan harta yang kalian buat, bukan harta yang kalian bersumber semata-mata dari kalian, tapi mimma razaqnakum, kami yang berikan kepada kalian, kami yang titipkan kepada kalian. Kenapa kalian harus bermalas-malas? Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kalian didatangi oleh mati. Kenapa? Ketika didatangi oleh mati, fayaqul rabbi laula akhartani, ya Allah, sekiranya engkau berikan umur sedikit lagi. Untuk apa? Fa asaddaqa, untuk saya bersedekah. Maka di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Dan ayat ini berdekatan dengan ayat terakhir Allah menurunkan Al-Quran. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutkanlah kalian akan hari kalian dikembalikan kepada Allah. Ini ayat terakhir Allah turunkan. Ayat sebelum itu tadi, kalau ada orang yang berutang, dia tidak punya kemampuan untuk melunasi, kalau kalian mau menggugurkan status hutangnya, yaitu kamu bersedekah kepadanya, yang demikian itu lebih bagus jika kalian mengetahui. Karena kita belum meninggal, maka kita belum mengetahui. Sekiranya kita sudah meninggal, sekiranya hutang si fulan kemarin saya gugurkan saja, sekiranya hutang si fulan kemarin saya sedekahkan saja. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Munafiqun tadi, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini menunjukkan apa? Pada saat kita membaca ayat terakhir yang Allah turunkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, takutkanlah, ingatlah akan hari kalian dikembalikan kepada Allah. Maka kalau kita merenung sedalam-dalamnya ayat terakhir ini, jadi ayat terakhir bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat kedua sebelum terakhir. Kenapa? Karena ayat ini Allah turunkan pada saat Rasulullah berada di Arafah. Pada saat Rasulullah melakukan haji wada. Kemudian setelah peristiwa Arafah, Rasulullah kembali dari Mekah di bulan Dzulhijjah ke Madinah Al-Munawwarah di tahun ke-10, akhir dari tahun ke-10. Rasulullah selesai melakukan ibadah haji wada itu, kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Rasulullah memasuki tahun baru, yaitu tahun ke-11 Hijriah, di bulan Muharram. Kemudian memasuki bulan Safar. Di bulan Safar ini Rasulullah sudah mulai sakit. Kemudian memasuki bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga. Tepat pada tanggal
12 Rabiul Awal di waktu duha sekitar jam-jam 8 begitu, Rasulullah meninggal dunia, wafat. Sekitar 11 malam sebelum Rasulullah wafat, Allah turunkan ayat yang terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ingatlah akan hari di mana kalian dikembalikan. Dan satu ayat sebelum ayat ini Allah ceritakan tentang tentang menggemarkan kita untuk bersedekah. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kesimpulan yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ada satu konsep untuk kita menjadi orang yang punya kemapanan dalam finansial, untuk bisa menahan hawa nafsu kita yang sudah kita latih sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kalau kemarin kita melatih untuk tidak makan, tidak minum, mungkin ada hal-hal dari latihan itu untuk kita terapkan untuk kita tidak mengeluarkan semua harta yang sudah kita miliki. Semua gaji di setiap bulan yang kita miliki tidak harus kita keluarkan semuanya, tapi ada sedikit yang perlu kita sisihkan. Untuk apa kita sisihkan? Mungkin adalah sekitar 35% yang kita pakai untuk kebutuhan anak-anak, keluarga. Kita sisa dari 25%-nya mungkin 15% mungkin untuk apalah kita lakukan kepentingan-kepentingan yang lain. Ada sekitar 10% yang kita jadikan sebagai investasi, yang barangkali dengan investasi itu sebulan 2 bulan kita akan menjadi orang-orang yang bebas atau punya kemerdekaan dari segi finansial, sehingga nanti ketika kita meninggalkan generasi-generasi kemudian, mereka kita tinggalkan dalam kondisi kaya-kaya dan tidak meminta kepada orang lain. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون